Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, sukacita dapat menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Kita masih akan terus belajar bersama di dalam tema Transformational Worship di bulan Agustus ini. Mari kita tetap antusias untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita semua terus Tuhan ubahkan menjadi berkat dan inspirasi bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Welcome Transformer, mari hari ini sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian yang terbaik di hadapan Tuhan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Amen. Mari kita mau bersama-sama bersukacita, menyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bawa pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord.
to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Come on. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. 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 Oh, I want to see you. Oh. Kami percaya Engkau ada dimanapun hari ini kami ada, Tuhan. Ketika kami mau menyembah Engkau, hari ini kami percaya Engkau Allah yang ada di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Melawat setiap kami, lewat setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya ada kuasa-Mu, Tuhan, di tengah-tengah setiap kami. Sebab itu kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus, Tuhan, menyanyikan pujian. Kami mau terus bermazmur bagi Engkau, Tuhan. Sebab Engkau saja satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Amin. Oh, amin. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Oh, I see the King of Glory coming up the clouds with fire. The whole earth shakes, whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. People sing, people sing, Hosanna.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna in the highest. We worship you, God. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you has loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom come. As I walk from earth into eternity. Come on, church. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh menyembah-Mu, kami percaya hari ini hati kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh menerima kuasa-Mu, kami boleh terima sukacita-Mu, kami boleh ngalamin pemulihan, kami boleh ngalamin damai sejahtera Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian kami. Dan hari ini Tuhan, biar Engkau Allah yang berdaulat bagi setiap hidup kami. Kami mau terima iman itu Tuhan. Kami mau percaya Engkau satu-satunya Allah yang nyata dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berikan pujian terbaik. Kami berikan sorak-sorai kami yang terbaik. Hanya bagi Engkau satu-satunya Allah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di TC Online Sunday Service hari ini. Doa kami tentunya Anda dan orang-orang yang Anda kasihi dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan. Masih di dalam tema sepanjang Agustus ini, Transformational Worship atau penyembahan yang mengubahkan. Sebelum saya memulai apa yang menjadi sharing firman atau khotbah hari ini, saya mendorong Anda semua untuk bisa menyaksikan atau mengikuti penyembahan bersama-sama
di tanggal 7 Agustus yang lalu. Saudara bisa temukan di YouTube channel Transformation Church Indonesia ini, di mana kita bersama-sama bisa menaikkan pujian dan penyembahan kita sama Tuhan. Bukan soal hafal atau tidak lagunya, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama bersatu hati untuk menyembah Tuhan, mengekspresikan hati kita. Dan seperti yang minggu lalu saya sampaikan dan kita belajar bersama-sama soal bahwa penyembahan itu adalah sebuah kata kerja atau sebuah tindakan aktif dari kita semua. Saya berdoa ketika kita semua mengikuti worship session tersebut, kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan kasih, dengan kuasa, bahkan dengan firman-Nya yang boleh menguatkan, boleh menghibur, bahkan memberikan sebuah transformasi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk masuk kepada topik yang berikutnya yang saya beri judul A Lifestyle of Worship atau sebuah gaya hidup penyembahan. Nah, ini adalah topik yang saya ingin bagikan buat kita semua. Mari kita baca bersama-sama dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan dalam terjemahan New International Version atau NIV dituliskan, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Oleh karena itu, aku mendorong kamu semua, saudara dan saudariku, oleh kasih karunia atau kemurahan Tuhan, untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Inilah penyembahanmu yang sejati dan yang pantas. Nah, itu sebabnya poin pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah soal true worship atau penyembahan yang sejati. Nah, saudara dengar baik-baik, true and transformational worship is to behold the glory of God and respond to it. Penyembahan yang sejati dan mengubahkan itu bicara soal ketika kita menyaksikan, menyadari kemuliaan Tuhan dan kemudian meresponinya dari hati kita. Jadi kita sadar bahwa kemuliaan Tuhan itu secara utuh dan penuh itu terlihat dari kehidupan dan dari apa yang kita pelajari dari Tuhan kita Yesus. Ketika dia berjalan di atas bumi ini dan ketika kita membaca kisahnya dalam Alkitab, kita menyadari bahwa dia memang 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dia merefleksikan apa yang menjadi keutamaan, kemuliaan, keilahian Tuhan itu. Dan bahkan kita sadar betul ketika dia mati di kayu salib, menebus dosa Anda dan saya. Itulah the ultimate sacrifice. Pengorbanan yang utama. Dan disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan yang justru sesungguhnya. Ketika dia menyerahkan hidupnya sebagai ganti Anda dan saya, disitulah kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Sebab oleh karenanya, dia bangkit dengan penuh kemuliaan. Nah, itu sebabnya kalau kita menyadari ini, karena penyembahan adalah respon hati kita kepada Tuhan, kepada sebuah pewahyuan atau pemahaman tentang pribadi Tuhan, maka dengar baik-baik ini. We cannot worship a God that we do not know and value. Kita tidak bisa menyembah pribadi Tuhan, Allah yang tidak kita kenal dan tidak kita hargai. Saudara, ketika kita menyadari betul kemuliaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan, penebusan yang sudah dia lakukan, kasihnya buat Anda dan saya, disitulah kita mengenal Tuhan. Makanya Paulus menuliskan, inilah yang ku kehendaki, yaitu mengenal dia, mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Jadi ketika kita menyadari dan mengerti atau mendapatkan sebuah pemahaman tentang siapa Tuhan, yang mulia, yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, tapi begitu mengasihi kita sampai dia menjadi sama dengan manusia, turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati, taat sampai mati di kayu salib. Disitulah pemahaman kita itu membuat kita mengenal dia, sehingga kita memberikan sebuah penghargaan, kehormatan yang luar biasa buat Tuhan, dan disitulah true worship terjadi. Bagaimana mungkin saya bisa menyembah Tuhan kalau saya nggak kenal dia?
Bagaimana mungkin saya bisa mencintai istri saya kalau saya tidak mengenal dia? Hubungan yang saya miliki dengan istri saya membuat saya bisa mengekspresikan pujian, kata-kata yang mengagungkan pribadi istri saya ini. Demikian juga ketika saya mengenal siapa pribadi Tuhan. Saya bisa mengekspresikan rasa syukur saya, pengagungan saya, hal-hal yang keluar dari hati karena pengenalan akan Tuhan. Dan ingat, saudara, worship is for God. It is to God. Bukan tentang menyenangkan kita, menyenangkan manusia. Makanya kalau kita menyembah, entahkah itu dalam sebuah ibadah, atau bahkan kalau kita dipercayakan menjadi worship leader, saudara harus paham bahwa ketika kita menyembah, kita sedang menyembah kepada Tuhan dan bagi Tuhan. Ini bukan soal apakah pandangan pendapat orang tentang yang saya lakukan. Kalau itu datang dari hati saya kepada Tuhan, it doesn't matter. Apakah pendapat dan pandangan orang tentang apa yang saya lakukan. Kalau itu datang dari hati, sebuah penyembahan kepada Tuhan, that's all matters. Itu yang lebih penting. Jadi worship should be truthful, baik itu di dalam motivasi kita maupun dalam ekspresi. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, jangan sampai worship itu transaksional. Motifnya karena kalau saya menyembah Tuhan, saya akan dapatkan sesuatu. Dan ekspresinya juga truthful. Jadi bukan sekedar mengangkat tangan supaya kelihatan rohani. Bukan lompat-lompat supaya kelihatan luar biasa. Tapi itu adalah ekspresi. Makanya worship should not be anything but truth. Baik itu dalam motivasi kita maupun dalam ekspresi kita kepada Tuhan. Nah, kalau ada true worship, maka yang tentunya kedua pasti ada true worshipers atau penyembah yang sejati. Di dalam Filipi 3 ayat 3, terjemahan sederhana Indonesia menuliskan begini. Kita sudah menerima sunat yang sejati di mata Allah, yaitu sunat hati. Ya, bukan sunat fisik. Buktinya kita menyembah Allah melalui rohnya dan kita hanya membanggakan keselamatan pemberian Kristus Yesus. Kita tidak bergantung pada ritual sunat ataupun peraturan-peraturan jasmani yang lain. Dalam terjemahan New Living Translation dituliskan, "For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised." Kita yang menyembah Tuhan oleh karena rohnya adalah yang disebut orang-orang yang disunat secara rohani. We rely on what Christ Jesus has done for us. Kita bergantung kepada apa yang Kristus Yesus sudah lakukan buat kita. We put no confidence in human effort. Kita tidak menaruh kebanggaan keyakinan kita kepada upaya manusia. Jadi waktu kita menyembah sebagai penyembah-penyembah yang sejati, kita mengerti bahwa penyembahan kita itulah yang disebut dengan sunat. Itu artinya apa? Sebuah perjanjian. Sebuah ekspresi yang kita berkata bahwa saya ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan kepada wanita yang ada di sumur itu di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 ketika dia ingin minta minum air yang gak akan membuat dia haus lagi. Lalu Yesus menjawab dia, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita simpulkan, true worshipers worship God in the spirit and in truth as an act of offering. Penyembah-penyembah yang sejati menyembah Tuhan di dalam roh, di dalam kebenaran, dan sebagai bentuk dari penyerahan, bentuk dari pengorbanan, bentuk dari persembahan. That is true worship. Dilakukan oleh true worshipers. Jadi bukan soal siapa dulu kita, apa yang kita punya, bagaimana cara kita menyembah. Itu semua gak penting. Tetapi dari mana penyembahan itu datang? Dari hati kita. Yang datangnya dari roh kita. Dalam kebenaran, artinya bukan datang dari
hal-hal yang salah, transaksi, keinginan yang salah. Tapi dari kebenaran bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh layak. Tuhan itu layak dimuliakan, Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Dan ini adalah bentuk penyerahan kita, bentuk keberserahan kita, bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Nah itulah ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan penyembahan atau sebagai penyembah-penyembah yang sejati. Dan tentunya true worshipers pasti punya lifestyle of worship. Penyembah yang sejati pasti punya gaya hidup menyembah. Bukan sesekali, bukan cuma hari Minggu, bukan ketika dalam pertemuan ibadah, tapi sebuah gaya hidup. Ibrani 12 ayat 28 adalah dasar buat kita memahami hal ini. Jadi karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan, hendaklah kita bersyukur, menyembah kepadanya. Dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia dengan penuh rasa hormat. Ini terjemah Saudara Indonesia. Since we are receiving our rights to an unshakable kingdom, karena kita telah menerima hak kita atas kerajaan yang tidak tergoncangkan, we should be extremely thankful. Kita harusnya sungguh-sungguh bersyukur and offer God the purest worship that delight His heart, dan mempersembahkan kepada Tuhan penyembahan yang paling murni, yang menyenangkan hatinya, yang menyukakan hatinya, as we lay down our lives in absolute surrender filled with awe. Ketika kita menaruh atau mempersembahkan hidup kita dalam penyerahan yang sempurna, penuh dengan kekaguman. Ini terjemahan The Passion Translation. Lifestyle of worship terjadi ketika kita menyadari bahwa kita ini sudah menerima sesuatu yang begitu luar biasa, sesuatu yang gak bisa dikata-katakan, gak bisa, yang priceless, yang begitu berharga. Sehingga ucapan syukur kita itu kemudian kita naikkan sebagai penyembahan yang penuh dengan rasa hormat. Jadi worship itu harusnya jadi lifestyle yang terjadi dalam hidup orang percaya. Dia bukan hanya mau kita itu ada dalam penyembahan hanya ketika kita di gereja, hanya ketika kita dalam ibadah. In the life of Christ followers, every moment contains the opportunity to worship the King. Dalam kehidupan setiap pengikut Kristus, setiap momen kehidupan kita itu mengandung kesempatan, mengandung sebuah peluang untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya hari Minggu, bukan hanya ketika ada di gereja, bukan hanya ketika bersama-sama, tapi setiap momen dalam hidup kita, ketika kita sedang ada dalam pekerjaan kita, ketika kita sedang melakukan apa yang kita lakukan sehari-hari, sedang menyetir, sedang memasak di rumah mungkin, sedang mengasuh anak, apapun yang sedang kita lakukan, kita selalu bisa melihat ada sebuah kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Ketika kita sedang makan misalnya, kita sedang berkata kita bersyukur. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, bukan sekedar cuman doa cepat gitu ya, Tuhan mau makan, amin gitu. Tapi kita menyadari bahwa Tuhan, kalau saya bisa menikmati makanan itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Saya bersyukur oleh karenanya. Ketika kita bisa nyetir, kita bisa merasakan dinginnya sejuknya AC, kita tidak perlu harus sampai berkeringat dan lain sebagainya. Di situ kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sedang bekerja, sekalipun mungkin kondisi tidak ideal, kita bersyukur karena kita punya pekerjaan, kita bisa melakukan aktivitas kita. Ketika kita sedang ada dalam keluarga, sekalipun mungkin kadang-kadang pasangan, anak-anak, keluarga kita bukan orang yang sempurna, bukan kita juga nggak sempurna, kita belajar juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan ini adalah momen-momen di mana setiap momen kehidupan kita itu jadi sebuah momen bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, momen untuk kita memuliakan Tuhan. Ketika ada orang bertanya, kita bisa bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong hidup saya, tentang bagaimana kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin ada di posisi hari ini. Ketika kita bisa berubah dan orang lain bertanya, kenapa kamu bisa berubah? Dulu kok pelitnya setengah mati, sekarang murah hati. Dulu kok kayaknya gampang tersinggung, sekarang lebih sabar dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan buat kita untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Worship adalah sebuah lifestyle. Karena worship bicara tentang kesadaran kita bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Tuhan itu melakukan hal luar biasa. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Saya kagum, saya bersyukur. Dan oleh karenanya saya memuliakan Tuhan dan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang saya temui. Jadi kalau kita menyadari hal ini,
Senin sampai Sabtu, termasuk hari Minggu, semua adalah hari di mana kita bisa melakukan penyembahan, di mana kita bisa mengekspresikan Tuhan. Makanya kalau hari-hari kita ini kita sudah terbiasa dalam lifestyle of worship, ketika hari Minggu kita ada di ibadah, kita ada di gereja, itu adalah sebuah sebuah corporate celebration. Karena setiap orang yang datang itu membawa ucapan syukurnya dari kebiasaan dan gaya hidup menyembah setiap hari di rumahnya masing-masing, di dalam kediaman atau dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga ketika berkumpul dalam komunitas, dalam ibadah, di gereja, itu jadi sebuah corporate celebration di mana semua orang bersatu hati memuliakan Tuhan. Karena sedang menyatakan bahwa Dia layak untuk dimuliakan. Dan aku adalah orang yang bersyukur, kami adalah yang bersyukur. Sepanjang minggu, setiap hari, Tuhan sudah begitu baik. Dan itulah yang akan terjadi ketika setiap pribadi di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan, punya kebiasaan di dalam penyembahan. Sebagai penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah dalam roh dan kebenaran sebagai tindakan pengorbanan atau penyembahan kepada Tuhan. Saudara, tentunya kalau kita bicara soal worship, akan jauh lebih luar biasa kalau kita bisa mengalami dan mempraktikkan bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi saya mendorong kita semua, mari kita membiasakan diri, memulai sebuah kebiasaan. Kalau saudara belum terbiasa, seperti tadi saya sampaikan di awal, saudara bisa melihat transformational worship di tanggal 7 Agustus yang lalu. Saudara bisa tayangkan ini ketika saudara menonton, saudara sedang mendengarkan ini. Mari menyembah bersama-sama dari hati kita kepada Tuhan. Ini bukan tentang siapapun, tapi ini tentang Tuhan. Waktu kita menyembah, waktu kita menaikkan pujian, kalau Tuhan ingatkan di hati kita, mari kita perkatakan kata-kata kita pribadi, ucapan syukur kita karena hal-hal yang sudah dikerjakan. Bahkan ketika Tuhan tegur, mari kita belajar untuk menyatakan, Tuhan ampuni aku karena aku begini. Tuhan, aku rilis pengampunan. Tuhan, aku mau bertobat. Itulah yang akan menjadi worship yang powerful dalam kehidupan kita. Saya berdoa lewat sharing saya hari ini kita semua boleh sama-sama belajar dan mengerti bahwa penyembahan bukan sekedar di gereja atau beramai-ramai atau dalam bentuk-bentuk tertentu. Tapi penyembahan adalah gaya hidup sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari yang dibangun, yang datang dari hati. Karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan sebagai penyembah-penyembah yang benar, kita mau terus intim dengan Tuhan. Kita mau terus punya gaya hidup yang menyembah dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Tuhan, hari ini kami bawa setiap kami, hidup kami, anak-anakku dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tempat kami saat ini juga Engkau bisa berbicara, Engkau bisa menjamah, Engkau bisa bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu, saudara dimanapun Anda berada, hari ini mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Dia menyatakan isi hatimu. Bahkan ketika kita membawa hati kita, mengangkat tangan kita dan berserah kepada Tuhan, kita akan merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengingatkan. Dan biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang lembut hati dan meresponi Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, ini saya. Ini hati saya, ini hidup saya. Aku mau berubah, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar lewat apa yang aku kerjakan dan lewat hidupku, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh diberkati. Dan kalau ada di antara saudara yang kau berkata bahwa, tapi saya juga bukan cuma mau apa yang tadi disebutkan, tapi saya mau punya hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, hal pertama adalah engkau menyatakan iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, engkau ada dalam komunitas, dalam gereja, supaya engkau bisa terus bertumbuh menjadi pribadi seperti yang engkau mendaki. Welcome untuk bisa join secara online maupun onsite di Transformation Church. Dan kalau saudara berkata, saudara mau, mari kita lakukan yang pertama, saudara ikuti saya berdoa. Dan katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, ini aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku dalam pimpinan dan kuasa. Di dalam nama Yesus.
Amin. Saudara, engkau yang sudah mendoakan demikian, selamat karena engkau sedang memulai sebuah perjalanan yang luar biasa yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihimu, Dia tidak akan membiarkanmu terus menjadi sebagaimana sebelumnya, tapi engkau akan terus dibawa Dia bertumbuh. Mari kita mulai membangun gaya hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang sejati di dalam penyembahan yang sejati. Dan kita akan melihat dan akan mengalami bagaimana Tuhan secara luar biasa akan terus mengubahkan hidup setiap kita menjadi sebagaimana yang Dia kehendaki. Dimanapun kita berada, apapun sedang kita alami hari ini, tetap ingat dan percaya, engkau gak pernah sendiri, Tuhan menyertaimu dan Dia menginginkan hanya yang terbaik bagimu. Pertanyaannya, maukah engkau datang kepada Dia dan mengizinkan Dia berkarya di dalam dan melalui hidup? Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat firman Tuhan yang sudah dibagikan dan memberkati kita semua. Mari kita menjadikan penyembahan sebagai lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan dari TC Online Sunday Service hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu berjemaat dan beribadah bersama, TC Onsite Sunday Service diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore di Alam Sutra. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapkan syukur bagi Tuhan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Memang hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya pribadi yang layak menerima yang terbaik dari kita, menerima penyembahan dan pengagungan kita. Biarlah kita mempraktekkan apa yang sudah kita dengar dan pelajari sama-sama hari ini untuk menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Percayalah bahwa dalam setiap momen kehidupan kita akan selalu ada kesempatan yang luar biasa buat kita memberikan dan menaikkan worship kita, bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang kudus yang sungguh-sungguh akan memberikan kita kekuatan penyertaan daripada Roh Kudus mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.
Setiap kita yang menerima berkat pengutusan dan siap untuk melakukan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.